Mengenai apa? Mengenai perbedaan antara air panas dan air dingin. Ya, seperti apa beritanya? Ini dia. Ya beda lah, panas sama dingin. Perbedaan mandi air hangat dan air dingin. Mandi merupakan aktivitas penting bagi manusia. Mandi bertujuan untuk menjaga kebersihan diri, menjaga kecantikan tubuh, dan kesehatan kulit. Saat tubuh sangat lelah karena aktivitas seharian, yang paling cocok adalah mandi air hangat untuk kemudian dilanjutkan dengan bersantai di waktu istirahat. Tetapi bila cuaca sangat panas, mandi air dingin bisa membuat tubuh terasa segar. Tapi bukan hanya karena cuaca sedang dingin atau panas, tetapi masing-masing punya khasiat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Mandi dengan air hangat memiliki manfaat antara lain membersihkan kulit. Pori-pori yang tersumbat dapat menyebabkan blemis dan penumpukan toksin pada kulit. Air hangat akan membuka pori, membuatnya mudah untuk dibersihkan, dan segala kotoran pun terlepas. Dengan mandi air hangat, pori-pori pada kulit akan terbuka dan kotoran akan lebih mudah dibersihkan sehingga kulit tampak segar dan tidak kering. Manfaat lainnya adalah meningkatkan sirkulasi darah. Saat mandi air hangat, rasa hangat akan merangsang sirkulasi dan aliran darah. Pada waktu bersamaan akan terjadi pelemasan sendi, tendon, jaringan, dan otot. Walau tidak menyembuhkan secara permanen, mandi air hangat dapat mengurangi sakit, merangsang penyembuhan, dan mengurangi radang pada sendi dan otot. Terakhir adalah mengurangi stres. Mandi air panas membuat tubuh merasa santai, meringankan sakit dan tegang pada otot, dan memperlancar peredaran darah. Mandi air hangat adalah penenang alami. Mandi dengan air hangat selama 10 menit untuk menenangkan tubuh, pikiran, dan saraf sehingga meredakan stres. Dan mandi air hangat juga membuat istirahat atau tidur akan lebih pulas sehingga membantu mengatasi insomnia. Pemirsa beriman, setelah mengetahui manfaat dari mandi air dengan air hangat, ada baiknya kita mengetahui manfaat dari mandi dengan air dingin yang tidak kalah berguna bagi tubuh. Di antaranya, mandi dengan air dingin dapat meningkatkan metabolisme. Hal itu terjadi meningkatkan panas tubuh dan menghidupkan kembali sistem kekebalan tubuh dengan melepaskan sel darah putih. Ketika seseorang merasa kedinginan, biasanya mereka akan mengenakan baju hangat untuk menghangatkan tubuh. Begitu pula saat tubuh Anda disiram air dingin, secara otomatis tubuh akan menghasilkan panas yang membuat metabolisme tubuh meningkat dengan cepat. Dan saat itulah karbohidrat serta lemak dibakar untuk membuat Anda merasa hangat. Manfaat selanjutnya yaitu mencegah cedera. Setelah Anda melakukan aktivitas fisik, otot-otot akan meradang dan Anda butuh waktu untuk membuat otot-otot Anda menjadi rileks. Untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot, serat pada otot Anda akan membesar dan mengerut. Oleh karena itu, untuk mencegah serat otot pecah karena aktivitas fisik yang berlebihan, mandilah dengan air dingin. Manfaat yang terakhir adalah mengurangi berat badan. Pada saat kita mandi air dingin, begitu merasakan dinginnya air tersebut, tubuh kita pasti menggigil kan? Hal itu adalah respon alami di mana tubuh kita sedang berusaha menghasilkan lemak coklat. Lemak coklat memiliki banyak manfaat seperti melawan penuaan, melawan obesitas, melawan diabetes, dan melawan penyakit jantung. Terlebih dengan menggigil, maka secara tidak langsung tingginya metabolisme tubuh akan membuat berat badan kita berkurang. Pemirsa beriman, mandi merupakan salah satu usaha manusia dalam membersihkan dan menjaga kesucian diri. Mengenai suhu air di antara air hangat atau dingin, keduanya memang memiliki manfaat tersendiri. Namun, para ulama banyak mengkaji mengenai mana yang terbaik dibanding keduanya. Mandi atau wudhu dengan menggunakan air hangat bagi sebagian besar orang dianggap sebagai cara yang paling cepat untuk mengusir rasa dingin yang menusuk tubuh. Sebagian lainnya menganggap mandi dengan air dingin lebih dapat mendatangkan kesegaran pada tubuh. Mengenai air hangat terdapat atsar-atsar, menunjukkan bolehnya berwudu dan mandi dengan air yang dihangatkan. Seperti dikatakan Ibnu Abi Saibah di Al-Musnaf 257 dan Abdul Razak di dalam Al-Musnaf dan sanadnya disahihkan Syekh Al-Albani dalam Irwaul Galil, bahwasanya Ibnu Umar berwudu dengan air yang dihangatkan. Sedangkan mengenai air dingin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ya Allah, sucikan aku dengan air salju, air embun, dan air dingin.
Ya Allah, sucikan aku dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana Engkau mensucikan atau membersihkan baju putih dari kotoran. Hadis riwayat Nasai 400. Pemirsa beriman, mandi pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Seperti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Mengenai air yang digunakan untuk mandi, apabila dalam penggunaan air baik hangat atau dingin berpotensi menimbulkan penyakit atau berdampak buruk kepada orang yang menggunakannya, maka sebaiknya dihindari dan disesuaikan dengan kebutuhan. Namun apabila tidak memiliki masalah dengan kondisi air tertentu, maka kita bisa memilih sesuai dengan manfaat yang diinginkan. Pemirsa beriman, semoga pemaparan kami bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan manfaat serta nikmat sehat kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Begitu merasakan dinginnya air tersebut, tubuh kita pasti menggigil kan? Hal itu adalah respon alami di mana tubuh kita sedang berusaha menghasilkan lemak coklat. Lemak coklat memiliki banyak manfaat seperti melawan penuaan, melawan obesitas, melawan diabetes, dan melawan penyakit jantung. Terlebih dengan menggigil, maka secara tidak langsung tingginya metabolisme tubuh akan membuat berat badan kita berkurang. Pemirsa beriman, mandi merupakan salah satu usaha manusia dalam membersihkan dan menjaga kesucian diri. Mengenai suhu air di antara air hangat atau dingin, keduanya memang memiliki manfaat tersendiri. Namun para ulama banyak mengkaji mengenai mana yang terbaik dibanding keduanya. Mandi atau wudhu dengan menggunakan air hangat bagi sebagian besar orang dianggap sebagai cara yang paling cepat untuk mengusir rasa dingin yang menusuk tubuh. Sebagian lainnya menganggap mandi dengan air dingin lebih dapat mendatangkan kesegaran pada tubuh. Mengenai air hangat terdapat atsar-atsar, menunjukkan bolehnya berwudu dan mandi dengan air yang dihangatkan. Seperti dikatakan Ibnu Abi Saibah di Al-Musnaf 257 dan Abdul Razak di dalam Al-Musnaf dan sanadnya disahihkan Syekh Al-Albani dalam Irwaul Galil, bahwasanya Ibnu Umar berwudu dengan air yang dihangatkan. Sedangkan mengenai air dingin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Ya Allah, sucikan aku dengan air salju, air embun dan air dingin. Ya Allah, sucikan aku dari segala dosa dan kesalahan sebagaimana Engkau mensucikan atau membersihkan baju putih dari kotoran. Hadis riwayat Nasai 400. Pemirsa beriman, mandi pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Seperti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Mengenai air yang digunakan untuk mandi, apabila dalam penggunaan air baik hangat atau dingin berpotensi menimbulkan penyakit atau berdampak buruk kepada orang yang menggunakannya, maka sebaiknya dihindari dan disesuaikan dengan kebutuhan. Namun apabila tidak memiliki masalah dengan kondisi air tertentu, maka kita bisa memilih sesuai dengan manfaat yang diinginkan. Pemirsa beriman, semoga pemaparan kami bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan manfaat serta nikmat sehat kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, jadi itu manfaat antara air panas dan juga air dingin ya. Kalau kita mandi air dingin itu secara ilmu kedokteran dapat meningkatkan metabolisme kita, dan itu juga yang bagus. Dan memang tidak bagus kalau kita mandi pakai air panas terus. Kalau kita mandi pakai air panas ya, terakhirnya disarankan sama dokter itu juga harus kita guyur pakai air dingin. Itu manfaat banget buat kulit kita. Betul sekali. Nah, untuk anak-anak nih ya, terutama yang sudah terbiasa ya dengan air panas, jadi mungkin dari usia dini dibiasakan untuk tidak terlalu sering memakai air panas untuk kesehatan tubuh juga sih sebenarnya. Dan kembali lagi pemirsa, bahwa segala ciptaan Allah itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Air itu bukan cuma dibutuhkan oleh manusia, tapi juga binatang, tumbuhan, dan seluruhnya. Jadi insya Allah ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.